Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Cecep. Mas Cecep, selain juga tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi elektabilitas dari masing-masing paslon, tapi kalau kita melihat political endorsement, masyarakat warga ini tahu nggak sih, ngerti nggak sih political endorsement yang satu bertemu dengan yang satu, atau hanya mereka mengincar mungkin pendukung dari Pak Jokowi, Projo, anak Abah, Ahokers saja? Ya, jadi tadi lanjutin ya. Jadi yang keempat itu adalah jejaring basis pendukungnya sebenarnya. Nah, memang di sini kita kalau merujuk pada hasil survei ya dari sebuah lembaga, bagaimana ketokohan Prabowo dan Jokowi itu direpresentasikan diduga ya, bukan diduga, bahkan kalau Jokowi sudah eksplisit mendukung 01 kemudian. Kemudian yang kedua ya dari dari 03 sendiri, anak-anak Abah dan Ahokers yang beberapa kali plus Jakmania yang dimention disebutkan oleh siapa Pramono ya pada debat pamungkas terakhir kemarin. Harapannya nanti pas di kampanye Akbar bisa duduk berdampingan. Nah, ini gitu semua tantangannya adalah bagaimana apakah kemudian 01, 03 bahkan 02 itu bisa mobilisasi basis-basis dukungan itu. Kalau itu hanya sekedar yang tampil kepada publik tapi tidak ada mobilisasinya, tidak ada komunikasi setelah itu, nggak terjadi juga sebenarnya, nggak efektif. Jadi tingkat efektivitas ditentukan dari komunikasi, kemudian mobilisasi basis-basis dukungan ya dari mereka yang memang masih mendapat pengaruh dari Prabowo dan Jokowi, dan mereka yang memang masih terobsesi ya dengan Anies dan Ahok gitu. Tapi di hari-hari terakhir ini faktor mana nih yang paling efektif dikejar untuk menjaga elektabilitas nih Mas? Ini kan sudah semakin dekat. Dari keempat faktor tersebut nih mana yang di hari-hari terakhir ini bisa dimanfaatkan oleh para paslon untuk bisa mendongkrak elektabilitasnya secara instan ya? Ya, secara instan, oke. Jadi kan sekarang masih tanggal 20, masih ada 3 hari ke depan ya sebenarnya dari para paslon ini sebelum untuk sebelum masa hari tenang ya. Itu kita sampai dengan sepekan ke depan ini ada 3 hari yang penting saya kira yang krusial untuk kemudian memobilisasi masa-masa pendukung. Karena kan kalau saya melihat juga dari beberapa hasil pollster ya, lembaga polling, sebenarnya sebagian besar masyarakat sudah memutuskan sebenarnya ya. Ya memang sih beda-beda ya, ada yang sebagian besar sudah memutuskan, yang undecided yang masih relatif kecil. 20% ya? Iya, more or less lebih kurang lah angka itu. Jadi sebenarnya sudah ada putusan nih. Tinggal kemudian di masa-masa kritikal ini sampai dengan hari Sabtu ini sebenarnya penting buat para paslon ya untuk kemudian mengasosiasikan ya diri mereka dengan para influencer itu sebenarnya. Penting sekali itu poinnya ya. Tapi saya mau ke Mas Seno. Mas Seno, kalau berbicara ini nampaknya tamu kejutan ini nanti kalau kata Mas Pram harapannya Pak Ahok dan juga Pak Anies bisa duduk berdampingan nih. Walau kita melihat polarisasi yang di 2017 cukup kencang begitu ya. Apakah ini juga menjadi salah satu daya tarik nanti yang digunakan oleh 03? Selain itu juga Mas Seno, apakah Ketua Umum PDI Perjuangan juga akan turun gunung langsung melihat juga mantan Presiden Megawati begitu kan, pasti juga memiliki banyak pendukung dan pamornya juga cukup kuat? Ya sangat mungkin, apapun namanya kejutan kan juga kalau semuanya di-spill kan nggak bisa jadi kejutan lagi. Tapi kan prinsipnya sudah ya kan sudah, tapi kan sudah ada spill sedikit-sedikit tadi sebenarnya bahwa Mas Anies itu menyatakan supportnya melalui berbagai juru bicaranya kan hadir di dalam debat terakhir kemarin di acaranya Mas Pram dan Bang Rano. Lalu juga kalau Pak Ahok dari awal sebagai ketua DPP partai juga sudah memberikan dukungan penuh. Sehingga tentu saja ini menjadi satu hal yang sangat positif bagi masyarakat Jakarta. Jangan lupa Mbak, masyarakat Jakarta itu bukan masyarakat yang tidak kritis loh. Ini masyarakat yang sangat rasional, yang sangat istimewa karena tentu saja berbagai paparan informasi, berita, media itu juga berpusat di Jakarta. Bahkan kalau bicara tentang kritisisme masyarakat Jakarta, kalau kita bicara beberapa bulan yang lalu itu ada suatu gerakan dan gelombang gerakan sipil masyarakat yang sangat kritis terhadap bagaimana kekuasaan itu harusnya dilakukan, itu sehingga terjadi suatu peringatan darurat. Itu juga Jakarta menjadi salah satu epicentrum dari gerakan kritis tersebut. Maka dari itu harus berhati-hati betul itu untuk bicara tentang siapa yang mengendorse. Kalau endorsement itu datang dari tokoh-tokoh yang sekiranya bisa linier dengan kritisisme masyarakat Jakarta, punya impact terhadap persoalan-persoalan langsung yang dirasakan di Jakarta,
maka tentu saja endorsement ini akan berpengaruh positif, korelasinya positif. Nah, Pak Ahok dan Pak Anies ini kan apapun, meskipun pernah ada cerita kontestasi demokrasi di 2017, tetapi kan masing-masing pendukungnya ini punya pandangan positif dan keduanya bisa ngumpul jadi satu. Ini untuk dalam konteks Pilkada Jakarta ini. Nah, dalam hal yang lain misalnya sebaliknya, kalau kemudian penerimaan publik terhadap tokoh yang mengendorse itu ada kritisisme yang tidak selesai, tidak tuntas, lalu kemudian memberikan endorsement, ini jangan-jangan malah akan jadi bumerang atau arus balik ini arahnya. Sehingga tentu saja kita hari ini sangat bersyukur bahwa kita didukung oleh banyak sekali kelompok elemen masyarakat, banyak sekali kemudian tokoh-tokoh yang punya citra positif, reputasi baik di Jakarta, sehingga tentu saja ini akan jadi modal untuk nanti tren elektabilitas kita yang terus mengalami kenaikan ini bagi Mas Pram dan Bang Rano. Itu Mbak Ratih. Baik Mas Eno, kita akan ke Mas Furkan terlebih dahulu. Mas Furkan, tadi mendengar penjelasan dari Mas Cecep, kemudian tadi komen dari Mas Eno. Bagaimana langkah-langkah yang akan diambil di 3 hari terakhir ini untuk memastikan bahwa elektabilitas ini tidak akan merosot lagi? Karena ini sudah bersaing ketat nih dengan paslon nomor 3 nih. Iya. Tapi tahan dulu ya Mas ya. Kita harus tahan dulu, kita akan sambung lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami.